Kompleks Candi Batujaya adalah tempat yang sangat penting di Indonesia. Tempat ini menyimpan banyak rahasia dari zaman dahulu kala. Situs ini terletak di Jawa Barat, dekat pantai utara. Ini bukan hanya satu candi, tetapi banyak bangunan yang tersebar di area yang luas. Selama bertahun-tahun, bangunan kuno ini tersembunyi. Bangunan-bangunan itu terkubur di bawah tanah dan sawah. Orang-orang tidak tahu kalau bangunan itu ada di sana. Sekarang, para arkeolog bekerja keras untuk menemukannya. Mereka ingin belajar tentang orang-orang yang membangun candi-candi ini. Pekerjaan ini membantu kita memahami sejarah awal Indonesia dengan lebih baik. Batujaya ditemukan di Kabupaten Karawang. Daerah ini adalah dataran rendah yang datar. Sungai Citarum mengalir di dekatnya, membuat tanahnya subur. Sungai ini sangat penting bagi pemukiman kuno. Sungai ini menyediakan air untuk bertani dan sebagai jalur perjalanan. Candi-candi ini dibangun di atas gundukan tanah kecil yang disebut oleh penduduk setempat. Gundukan-gundukan ini sedikit lebih tinggi dari dataran banjir di sekitarnya. Penempatan yang strategis ini membantu melindungi bangunan dari banjir musiman. Pemandangan alamnya sendiri menceritakan bagaimana orang beradaptasi dengan lingkungan mereka berabad-abad yang lalu. Memahami lingkungan ini adalah kunci untuk memahami Batujaya. Kompleks ini luasnya sekitar 5 km persegi. Ini menjadikannya salah satu situs candi kuno terbesar di Indonesia. Sejauh ini, para peneliti telah menemukan puluhan lokasi yang mungkin merupakan candi. Belum semuanya digali. Setiap gundukan bisa jadi menyembunyikan sisa-sisa stupa, candi, atau bangunan keagamaan lainnya. Bayangkan sebuah pusat kegiatan rohani yang ramai di sini, jauh sebelum candi-candi terkenal seperti Borobudur atau Prambanan dibangun. Luasnya Batujaya menunjukkan bahwa tempat ini dulunya adalah pusat kegiatan yang penting. Tempat ini kemungkinan melayani masyarakat luas selama beberapa generasi. Kisah Batujaya masih terus terungkap. Setiap penemuan baru menambah kepingan teka-teki yang menarik. Yang membuat Batujaya istimewa adalah usianya dan bahan bangunannya. Sebagian besar candi awal di Jawa terbuat dari batu bata, tidak seperti candi batu di masa berikutnya. Situs ini memberikan gambaran langka tentang tahap awal pembangunan candi. Ini memundurkan garis waktu masyarakat kompleks di Jawa. Penelitian yang sedang berlangsung terus mengungkap detail mengejutkan tentang kepercayaan, teknologi, dan hubungan penduduk kunonya. Ini menjadikan Batujaya tempat yang sangat menarik untuk penjelajahan sejarah dan pemahaman peradaban kuno Indonesia. Penemuan kompleks Candi Batujaya bukanlah kejadian tunggal. Penemuan ini terjadi secara bertahap, dimulai dari laporan penduduk setempat. Selama bertahun-tahun, para petani di daerah itu kadang-kadang menemukan batu bata kuno. Mereka juga menemukan pecahan gerabah saat bekerja di sawah. Ini adalah petunjuk-petunjuk kecil, tanda-tanda adanya sesuatu yang terkubur di bawah tanah. Mereka menyebut bukit-bukit kecil di daerah itu atau beberapa penduduk setempat curiga gundukan ini tidak alami. Mereka mengira gundukan ini mungkin berisi reruntuhan kuno. Kecurigaan ini penting. Akhirnya kecurigaan ini mengarah pada penyelidikan yang lebih resmi. Pada tahun 1984, segalanya mulai berubah bagi Batujaya. Sebuah tim arkeologi dari Universitas Indonesia mendengar tentang temuan-temuan ini. Mereka memutuskan untuk mengunjungi daerah Karawang untuk menyelidiki. Dipimpin oleh Profesor Hasan Jafar, tim tersebut memulai survei awal. Mereka mengamati gundukan-gundukan itu dan mengumpulkan contoh artefak yang ditemukan penduduk desa. Apa yang mereka lihat sangat menjanjikan. Jenis batu bata dan gerabah menunjukkan asal-usul kuno. Ini bukan hanya kumpulan temuan acak. Ini menunjukkan adanya pemukiman penting yang terorganisir dari periode sangat awal dalam sejarah Indonesia. Survei awal memastikan adanya bangunan kuno. Tim tersebut menemukan beberapa gundukan yang tampaknya buatan manusia. Mereka memulai penggalian uji coba kecil di beberapa gundukan ini. Mereka dengan cepat menemukan lapisan batu bata yang tersusun rapi. Batu bata ini jelas merupakan bagian dari tembok dan fondasi tua. Menjadi jelas bahwa ini adalah situs arkeologi besar. Kegembiraan meningkat seiring luasnya kompleks ini mulai dipahami. Ini adalah penemuan yang penting bagi bangsa. Penemuan ini berpotensi menulis ulang sejarah awal Jawa. Pekerjaan di Batujaya terus berlanjut sejak penjelajahan pertama itu. Lebih banyak tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan lembaga lain telah bergabung dalam upaya ini. Setiap tahun, area baru disurvei dan lebih banyak bangunan digali dengan hati-hati. Prosesnya lambat dan membutuhkan ketelitian.
Para arkeolog harus sangat berhati-hati agar tidak merusak sisa-sisa batu bata yang rapuh. Mereka mencatat setiap temuan dan cermat saya kebun. Pekerja yang teliti ini membantu membangun gambaran lengkap kehidupan di Batu Jaya. Pengetahuan awal hanya pemulisan dan mereminya. Kompleks Candi Batu Jaya terkait erat dengan sebuah kerajaan kuno. Kerajaan ini bernama Tarumanagara. Tarumanagara adalah salah satu kerajaan tertua yang diketahui dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini berkembang pesat di Jawa Barat sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Ini adalah masa ketika pengaruh budaya India mulai menyebar di Asia Tenggara. Pengaruh ini termasuk agama baru seperti Hindu dan Buddha. Pengaruh itu juga membawa gagasan baru tentang sistem kerajaan dan tulisan. Tarumanagara adalah salah satu kerajaan Indonesia pertama yang mengadopsi gagasan-gagasan baru ini. Pengetahuan kita tentang Tarumanagara berasal dari beberapa sumber. Salah satu sumber penting adalah prasasti batu. Prasasti-prasasti ini ditinggalkan oleh Raja Purnawarman, seorang penguasa terkenal Tarumanagara. 7 prasasti semacam itu telah ditemukan di Jawa Barat dan Jakarta. Prasasti itu ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Palawa yang berasal dari India Selatan. Prasasti-prasasti ini memberitahu kita tentang kekuasaan Raja Purnawarman dan proyek-proyeknya. Misalnya, prasasti itu menyebutkan penggalian saluran untuk irigasi dan pengendalian banjir. Ini menunjukkan bahwa Tarumanagara adalah negara yang terorganisir dengan keterampilan teknik yang maju pada masanya. Lokasi Batu Jaya sangat cocok dengan apa yang kita ketahui tentang Tarumanagara. Pusat kerajaan ini berada di Jawa Barat, kemungkinan di sepanjang sungai-sungai besar seperti Citarum. Kedekatan Batu Jaya dengan Sungai Citarum dan pantai utara Jawa sangatlah penting. Daerah ini ideal untuk pertanian dan perdagangan. Sungai adalah jalan raya dunia kuno. Menguasai jalur air ini berarti menguasai sumber daya dan komunikasi. Keberadaan kompleks keagamaan besar seperti Batu Jaya menunjukkan bahwa wilayah ini adalah pusat penting dalam kerajaan Tarumanagara, bahkan mungkin dekat dengan ibu kotanya. Meskipun prasasti yang secara langsung menghubungkan Batu Jaya dengan Tarumanagara jarang ditemukan, bukti tidak langsungnya kuat. Gaya beberapa artefak yang ditemukan di Batu Jaya dan perkiraan usia situs tersebut sesuai dengan periode Tarumanagara. Sangat mungkin bahwa orang-orang Tarumanagara membangun dan menggunakan candi-candi ini. Batu Jaya mungkin merupakan pusat keagamaan utama mereka. Tempat ini bisa jadi melayani kebutuhan rohani keluarga kerajaan dan masyarakat umum. Oleh karena itu, mempelajari Batu Jaya memberi kita wawasan berharga tentang budaya, agama, dan masyarakat kerajaan awal Indonesia yang penting ini, membantu kita memahami kemajuannya. Menentukan usia candi-candi Batu Jaya adalah bagian penting dari penelitian. Para arkeolog menggunakan beberapa metode untuk menentukan usia situs kuno. Salah satu metode adalah mempelajari gaya artefak yang ditemukan. Ini disebut penanggalan tipologi. Misalnya, jenis gerabah, manik-manik, atau arka dapat dibandingkan dengan berasal dari situs lain yang sudah diketahui usianya. Jika mirip, ini menunjukkan bahwa benda-benda itu berasal dari periode yang sama. Di Batu Jaya, beberapa pecahan gerabah menunjukkan kemiripan dengan gaya dari India dan bagian lain Asia Tenggara. Perbandingan ini membantu menempatkan situs tersebut dalam kerangka waktu yang luas. Teknik penanggalan penting lainnya adalah penanggalan radiokarbon. Metode ini dapat digunakan pada bahan organik seperti arang, kayu, atau bahkan butiran beras yang tidak terbakar yang ditemukan di dalam bangunan candi atau lapisan tanah. Bahan-bahan ini menyerap karbon dari atmosfer selama masa hidupnya. Ketika mati, salah satu jenis karbon, yaitu karbon-14, mulai meluruh dengan laju yang diketahui. Dengan mengukur sisa karbon-14, para ilmuwan dapat memperkirakan berapa lama bahan tersebut telah mati. Beberapa hasil penanggalan radiokarbon telah diperoleh dari Batu Jaya. Hasil penanggalan ini umumnya menunjuk ke periode antara abad ke-2 dan ke-12 Masehi dengan konsentrasi kegiatan di awal rentang waktu tersebut. Prasasti dan tulisan yang ditemukan di situs ini juga sangat berharga untuk penanggalan. Meskipun prasasti batu besar seperti milik Raja Purnawarman belum ditemukan langsung di dalam bangunan utama Candi Batu Jaya, benda-benda bertulis yang lebih kecil telah ditemukan. Ini termasuk tablet nazar dari tanah liat dengan ayat-ayat Buddha. Aksara yang digunakan pada tablet ini dapat dianalisis oleh para ahli. Aksara yang berbeda populer pada waktu yang berbeda.
Aksara pada tablet batu jaya menunjukkan kemiripan dengan aksara Pallawa awal dari India yang digunakan dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Ini memberikan petunjuk kuat lainnya mengenai usia situs tersebut. Menggabungkan semua bukti ini membantu para arkeolog membangun garis waktu untuk batu jaya. Tahap paling awal pembangunan kemungkinan dimulai sekitar abad ke-5 atau ke-6 Masehi pada masa puncak kerajaan Tarumanagara. Beberapa bukti bahkan menunjukkan adanya kegiatan yang lebih awal, mungkin sejak abad ke-2 Masehi. Situs ini tampaknya telah digunakan dan diperluas selama beberapa abad. Ada kemungkinan bahwa kegiatan berlanjut hingga periode Sriwijaya, sekitar abad ke-7 hingga ke-13. Periode penggunaan yang panjang ini menunjukkan bahwa Batu Jaya adalah pusat spiritual yang bertahan lama. Penelitian lebih lanjut akan terus menyempurnakan penanggalan ini dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejarahnya. Bagian 5 Batu Bata dan keyakinan arsitektur unik Batu Jaya. Arsitektur candi-candi Batu Jaya cukup berbeda dari candi-candi di Jawa di masa berikutnya. Ciri yang paling mencolok adalah bahan bangunan utamanya batu bata bakar. Sebagian besar candi terkenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Borobudur dan Prambanan, dibangun jauh kemudian. Candi-candi itu dibangun menggunakan batu andesit, sejenis batu vulkanik. Penggunaan batu bata di Batu Jaya menunjukkan tradisi pembangunan candi yang lebih awal. Tradisi ini umum di bagian lain Asia Tenggara dan India pada periode yang sama. Batu bata yang digunakan di Batu Jaya umumnya besar dan dibuat dengan baik, menunjukkan keahlian tangan yang tinggi. Kompleks Batu Jaya terdiri dari banyak bangunan, sebagian besar berupa stupa dan candi. Stupa adalah bangunan berbentuk kubah yang biasanya berisi relik Buddha atau naskah suci. Banyak gundukan atau di Batu Jaya ditemukan berisi sisa-sisa stupa bata. Beberapa berukuran relatif kecil, sementara yang lain cukup besar. Candi-candi atau seringkali memiliki dasar berbentuk persegi atau persegi panjang. Candi-candi itu mungkin memiliki ruang tengah, kemungkinan untuk menempatkan arka. Sayangnya, karena berabad-abad terabaikan dan pelapukan alami, sebagian besar bangunan hanya tersisa fondasi atau bagian bawahnya saja. Salah satu bangunan paling terkenal di Batu Jaya adalah Candi Jiwa. Candi ini memiliki desain yang unik. Dasarnya berbentuk persegi, tetapi bangunan utama di atasnya berbentuk lingkaran, menyerupai bagian bawah stupa besar. Candi ini tidak memiliki tangga atau pintu masuk ke ruang dalam, yang tidak biasa. Ini menunjukkan bahwa candi ini mungkin memiliki tujuan ritual tertentu, berbeda dari candi lain. Bangunan penting lainnya adalah Candi Blandongan. Penggalian di sini telah mengungkap sebuah pelataran persegi besar dengan bukti adanya stupa pusat dan stupa-stupa kecil di sekelilingnya. Bangunan-bangunan ini menunjukkan pentingnya arsitektur stupa Buddha di Batu Jaya. Letak kompleks Batu Jaya juga penting. Candi-candi tidak tersebar secara acak. Candi-candi ini tampaknya dikelompokkan, mungkin membentuk area ritual yang lebih besar. Beberapa bangunan sejajar satu sama lain menunjukkan perencanaan yang cermat. Ruang di antara candi-candi mungkin digunakan untuk prosesi, pertemuan, atau kegiatan keagamaan lainnya. Elemen air seperti kanal atau parit mungkin juga merupakan bagian dari desain keseluruhan yang mencerminkan gagasan kosmologi kuno. Merekonstruksi tampilan asli dan tata letak Batu Jaya adalah tantangan besar bagi para arkeolog, tetapi ini membantu kita memahami pandangan dunia para pembangunnya. Harta karun dari bumi, penemuan arkeologi penting. Selain bangunan candi itu sendiri, penggalian di Batu Jaya telah menghasilkan banyak artefak kecil. Benda-benda ini memberikan informasi yang sangat berharga tentang orang-orang yang tinggal dan beribadah di sana. Salah satu temuan yang paling umum adalah gerabah. Para arkeolog telah menemukan sejumlah besar pecahan gerabah. Sebagian gerabah ini dibuat secara lokal, kemungkinan digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak dan menyimpan. Pecahan gerabah lainnya lebih halus dan menunjukkan hubungan dengan daerah lain. Ini termasuk gerabah jenis yang memiliki kemiripan dengan gerabah yang ditemukan di situs-situs pelabuhan kuno India dan Asia Tenggara, menunjukkan adanya hubungan perdagangan. Kategori penemuan penting lainnya adalah benda-benda nazar. Di Batu Jaya, banyak tablet tanah liat kecil telah ditemukan. Tablet-tablet ini sering dicap dengan gambar Buddha, simbol, atau ayat-ayat suci dalam bahasa Sanskerta. Beberapa tablet menggambarkan stupa mini atau sosok Buddha dan Bodhisattva. Tablet-tablet nazar ini sangat mirip dengan yang ditemukan di situs-situs Buddha di India,
Nepal, dan bagian lain Asia Tenggara dari periode yang sama. Ini adalah bukti kuat karakter Buddha Batujaya dan hubungannya dengan dunia Buddha yang lebih luas. Perhiasan pribadi dan temuan kecil lainnya juga menceritakan sebuah kisah. Para arkeolog telah menemukan manik-manik yang terbuat dari kaca, batu, dan bahkan emas. Manik-manik ini mungkin digunakan untuk kalung atau perhiasan lainnya. Keberadaannya menunjukkan tingkat kemakmuran tertentu dan selera akan hiasan di antara orang-orang yang terkait dengan candi. Benda-benda logam, meskipun lebih jarang karena korosi, juga telah ditemukan. Ini termasuk pecahan alat perunggu atau besi dan benda-benda ritual. Setiap kepingan kecil menambah pemahaman kita tentang budaya material dan kehidupan sehari-hari masyarakat Batujaya. Mungkin beberapa penemuan yang paling menarik adalah sisa-sisa kerangka manusia. Beberapa kuburan telah ditemukan di dalam dan di sekitar kompleks candi. Kuburan-kuburan ini sedang dipelajari untuk mengetahui ciri-ciri fisik, kesehatan, dan adat penguburan penduduk kuno. Cara orang dikuburkan dan benda-benda yang diletakkan bersama mereka dapat mengungkapkan banyak tentang status sosial dan kepercayaan mereka tentang kehidupan setelah kematian. Studi tentang kerangka manusia ini dikombinasikan dengan analisis tulang hewan dan sisa-sisa tumbuhan, membantu merekonstruksi lingkungan dan pola makan orang-orang yang membangun dan menggunakan Candi Batujaya berabad-abad yang lalu. Gema keyakinan kehidupan beragama di Batujaya. Bukti kuat menunjukkan bahwa Batujaya utamanya adalah pusat keagamaan Buddha. Fitur arsitektur yang paling menonjol yaitu stupa adalah simbol utama dalam agama Buddha. Stupa seringkali menyimpan relik Buddha atau biksu yang telah mencapai pencerahan atau memperingati peristiwa penting dalam sejarah Buddha. Banyaknya sisa-sisa stupa di Batujaya, baik besar maupun kecil, menekankan pentingnya bentuk ibadah ini. Candi Jiwa, dengan struktur besar melingkar mirip stupa, adalah contoh utamanya. Candi ini kemungkinan berfungsi sebagai fokus utama untuk ritual dan meditasi Buddha. Penemuan banyak tablet nazar dari tanah liat semakin menguatkan sifat Buddha dari situs ini. Tablet-tablet ini yang bertuliskan mantra Buddha dan menggambarkan sosok-sosok Buddha adalah persembahan yang dibuat oleh peziarah atau biksu yang tinggal di sana. Aksara yang digunakan pada tablet ini seringkali merupakan bentuk awal aksara Palawa dan bahasa Sanskerta pada prasastinya, menghubungkan Batujaya dengan tradisi Buddha Mahayana yang lebih luas yang menyebar di seluruh Asia pada waktu itu. Benda-benda kecil ini diproduksi secara massal menggunakan cetakan, menunjukkan bahwa banyak orang berpartisipasi dalam praktik kebaktian ini. Ini adalah cara bagi individu untuk mendapatkan pahala dan mengungkapkan keyakinan mereka. Meskipun agama Buddha tampaknya menjadi agama dominan, ada juga petunjuk pengaruh Hindu di Batujaya. Ini tidak aneh untuk Asia Tenggara kuno, di mana gagasan keagamaan sering bercampur. Beberapa ahli menunjuk pada elemen arsitektur atau simbol tertentu yang mungkin mencerminkan kosmologi Hindu. Misalnya tata letak beberapa kelompok candi dapat ditafsirkan menurut mandala Hindu. Mungkin saja tradisi keagamaan yang berbeda hidup berdampingan atau terjadi perpaduan kepercayaan secara sinkretis. Namun, unsur-unsur Buddha jauh lebih menonjol dan menentukan karakter utama situs tersebut. Luasnya kompleks Batujaya menunjukkan bahwa ini adalah lembaga keagamaan besar. Tempat ini pasti membutuhkan komunitas biksu yang besar untuk memelihara candi dan melakukan ritual. Tempat ini juga kemungkinan menarik peziarah dari daerah sekitarnya, dan bahkan mungkin dari negeri-negeri yang jauh. Candi-candi ini akan menjadi pusat pembelajaran, tempat filsafat dan kitab suci Buddha dipelajari. Suasana damai candi yang terletak di tengah sawah yang subur akan mendukung meditasi dan praktik spiritual. Batujaya menawarkan jendela ke kehidupan religius yang semarak yang berkembang di Jawa Barat lebih dari 1.500 tahun yang lalu, menampilkan lanskap spiritual yang maju. Koneksi global pengaruh yang membentuk Batujaya. Kompleks Candi Batujaya tidak berkembang sendiri. Tempat ini adalah bagian dari dunia pertukaran budaya dan interaksi yang lebih luas. Pengaruh terkuat yang terlihat di Batujaya berasal dari India. Ini terlihat dalam agama Buddha, aksara yang digunakan pada tablet nazar, aksara yang terkait Palawa, dan beberapa aspek seni dan arsitektur. Misalnya, konsep stupa dan penggunaan bentuk-bentuk ikonografi Buddha tertentu berasal dari India. Gagasan-gagasan ini menyebar ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan maritim.
pedagang, biksu, dan cendekiawan memainkan peran kunci dalam menyebarkan unsur-unsur budaya ini. Kehadiran barang-barang impor di Batu Jaya juga menyoroti hubungan eksternalnya. Para arkeolog telah menemukan pecahan gerabah yang bukan berasal dari Jawa Barat. Beberapa gerabah ini, seperti gerabah jenis dan mungkin beberapa gerabah halus, memiliki kesamaan dengan keramik yang ditemukan di situs pelabuhan kuno di India, Sri Lanka, dan bagian lain Asia Tenggara. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa wilayah Batu Jaya terlibat dalam jaringan perdagangan jarak jauh. Sungai Citarum yang mengalir di dekat Batu Jaya akan menyediakan akses ke Laut Jawa dan rute maritim internasional yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tenggara, India, dan bahkan dunia Romawi. Pengaruh budaya tidak hanya satu arah. Meskipun Batu Jaya mengadopsi dan mengadaptasi gagasan dari India, ia juga mengembangkan ciri khas lokalnya sendiri. Desain spesifik beberapa candi Batu Jaya, misalnya, menunjukkan inovasi lokal. Penggunaan batu bata sebagai bahan bangunan utama, meskipun memiliki kesamaan di India, juga merupakan pilihan praktis mengingat geologi lokal Jawa Barat yang tidak memiliki batu vulkanik yang mudah ditambang seperti yang ditemukan di Jawa Tengah. Orang-orang Batu Jaya bukanlah penerima pasif budaya asing. Mereka adalah agen aktif yang membentuk pengaruh ini agar sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan mereka sendiri. Konteks Asia Tenggara yang lebih luas juga penting untuk memahami Batu Jaya. Selama abad-abad awal Masehi, banyak kerajaan kecil dan pemukiman pelabuhan muncul di seluruh wilayah ini. Komunitas-komunitas ini bersaing untuk perdagangan dan mengembangkan budaya mereka sendiri yang khas. Batu Jaya adalah bagian dari lanskap dinamis ini. Batu Jaya memiliki kesamaan dengan situs-situs Buddha awal lainnya di tempat-tempat seperti Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Mempelajari hubungan regional ini membantu kita memahami warisan budaya bersama Asia Tenggara dan peran spesifik yang dimainkan Jawa Barat dalam periode awal pembentukan negara dan perkembangan budaya ini. Kisah abadi Batu Jaya, perannya dalam warisan Indonesia. Kompleks Candi Batu Jaya memiliki arti yang sangat besar untuk memahami sejarah Indonesia. Ini adalah salah satu kompleks candi monumental tertua, jika bukan yang tertua, yang ditemukan di Jawa. Asal-usulnya pada periode Tarumanagara, atau bahkan mungkin lebih awal, memundurkan garis waktu bagi masyarakat kompleks dan agama yang terorganisir di bagian Indonesia ini. Sebelum penemuan Batu Jaya, banyak fokus pada sejarah awal Indonesia tertuju pada kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang lebih kemudian. Batu Jaya telah membantu menyoroti pentingnya Jawa Barat sebagai pusat peradaban awal. Situs ini memberikan bukti penting untuk penyebaran awal agama Buddha di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa budaya Buddha yang maju telah berkembang pesat di Jawa Barat berabad-abad sebelum pembangunan monumen terkenal di dunia seperti Borobudur. Luasnya kompleks dan kualitas artefaknya menunjukkan masyarakat yang terorganisir dengan baik dengan kepemimpinan yang kuat dan pengrajin yang terampil. Batu Jaya menunjukkan kemampuan orang Indonesia zaman dulu untuk mengadopsi dan mengadaptasi pengaruh budaya asing, seperti agama dan sistem tulisan India, sambil juga mengembangkan ekspresi unik mereka sendiri. Proses perpaduan budaya ini adalah tema yang berulang dalam sejarah Indonesia. Penelitian dan upaya pelestarian yang sedang berlangsung di Batu Jaya sangat penting. Seiring semakin banyak bangunan digali dan dipelajari, pemahaman kita tentang situs ini dan konteks sejarahnya akan terus berkembang. Melindungi warisan kuno ini adalah tanggung jawab besar. Batu Jaya menghadapi ancaman dari pertanian, pembangunan, dan pelapukan alami. Pekerjaan konservasi bertujuan untuk menstabilkan struktur bata yang rapuh dan memastikan kelestariannya untuk generasi mendatang. Situs ini juga memiliki potensi besar sebagai sumber pendidikan dan tujuan wisata, membantu meningkatkan kesadaran tentang masa lalu Indonesia yang kaya dan kuno. Kesimpulannya, Kompleks Candi Batu Jaya adalah harta karun warisan Indonesia. Tempat ini menawarkan gambaran langka ke periode pembentukan sejarah bangsa. Ini berbicara tentang masa ketika gagasan-gagasan baru datang, kerajaan-kerajaan terbentuk, dan monumen keagamaan yang mengesankan dibangun. Misteri Batu Jaya secara bertahap terungkap melalui kerja arkeologi yang cermat. Kisahnya memperkaya pemahaman kita tentang akar budaya Indonesia dan tempatnya dalam sejarah Asia Tenggara yang lebih luas. Batu Jaya berdiri sebagai saksi bisu atas kecerdikan, keyakinan, dan keterhubungan masyarakat kuno Indonesia. Warisan Jingtai Dolmen Van Speak Sukugren, Tingem Bengits, I'm Kuboy saat ini.